Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan untuk saya menyampaikan pesan firman. Bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, dan jemaat GPD Sola Gracia Puspara Cibinong yang mendengarkan tayangan ini, di mana pada setiap minggu saya harus membagi berkat firman kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kesempatan ini kita mau bersyukur Tuhan baik yang telah menuntun, telah memelihara kita sehingga kita bisa ada. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sementara akan saya sampaikan bagi kita semua. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Untuk kesempatan ini kami boleh lagi mendengar firman Tuhan. Kami merasa kami haus, kami lapar, dan kami perlu firman-Mu. Firman-Mu dari Engkau sendiri. Sebab itu berfirmanlah, Engkau bukakan rasa firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Lewat firman Tuhan itu terus senantiasa kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Sebab itu berfirmanlah ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai ayat 27. Saya mau baca di ayat ini berkata begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan bangsa Israel, Tuhan izinkan mereka, saudara-saudara, dari satu tempat ke satu tempat. Sebagaimana dalam kisah di sini, dari satu titik ketika mereka berada mengalami kebuntuan di Laut Teberau, ketika mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir. Di depan mereka ada hamparan Laut Teberau, tidak ada jalan, mengalami kebuntuan, dan di sana Tuhan buat mujizat, Laut Teberau terbelah 2 dan mereka bisa berjalan di jalan yang kering. Setelah mereka tiba di seberang, saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan tuntun mereka, bawa mereka ke satu tempat lagi, yaitu di padang gurun Syur. Nah, saudara-saudara, di padang gurun Syur ternyata ada persoalan yang mereka hadapi di sana. Jangan lupa, saudara-saudara, ketika mereka berjalan di jalan yang kering di Laut Teberau, ada mujizat yang terjadi pada waktu itu. Mereka menikmati bagaimana luar biasa kebaikan Tuhan yang telah meluputkan mereka dalam kejaran orang Mesir. Dan mujizat Tuhan itu mereka alami, mereka bisa jalan dan mereka lolos dari kejaran orang Mesir. Namun setelah mereka lewat di Laut Teberau itu di seberang, firman Tuhan berkata, Tuhan bawa mereka ke padang gurun Syur. Saudara-saudara, padang gurun Syur adalah lebih satu tempat, di mana satu tempat kekeringan, saudara-saudara. Namanya padang gurun, saudara ya. Satu tempat yang tidak ada air. Dalam tulisan firman Tuhan berkata di sini, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun, tidak mendapat air. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya seperti apa kata firman Tuhan. Karena perjalanan bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Kemana arah tiang awan berjalan, ke situ mereka harus berjalan. Tiang awan ke kanan, mereka ke kanan. Tiang awan ke kiri, mereka ke kiri. Lurus, mereka harus lurus. Dan kali ini tiang awan membawa mereka ke padang gurun yang kering. Ke padang gurun yang gersang, yaitu padang gurun Syur. Ada persoalan yang mereka alami di sana itu ketika mereka kehausan, tidak ada air yang dapat diminum. Saudara, kisah ini menghubungkan kehidupan kita yang terkadang Tuhan izinkan perjalanan hidup. Sebab tidak selamanya kita menikmati hal-hal yang baik-baik. Dalam konteks begini, hal-hal yang manis-manis yang kita alami dalam hidup. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kondisi-kondisi di mana kita diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan. Apa tujuan dari balik semuanya itu? Hanya ada satu kata, yaitu proses. Iya, proses.
gereja jemaat Tuhan dari waktu datang kepada waktu terus diproses. Namun di balik dari proses itu ada berkat. Di balik dari proses itu ada mujizat. Di balik dari proses itu ada kemuliaan. Ya, jadi kekristenan tidak lepas dari proses. Begitu bangsa Israel, mereka diproses. Ketika mereka melewati laut Teberau, proses berkat, pembelaan, pertolongan mereka alami. Lewat dari itu mereka dibawa ke padang gurun Sur. Diizinkan mereka haus di sana, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata selama 3 hari mereka berada di sana. Haus mereka di sana. Lalu apa kata firman Tuhan berkata? Sampailah mereka ke tempat itu. Mereka ditulis begini. Ayat 23. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Lalu ketika mereka dalam perjalanan, mereka temukan satu tempat namanya Marah. Di situ mereka menemukan air, tapi ternyata airnya pahit, sehingga tidak bisa diminum. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa sebuah proses bagi bangsa ini, proses juga bagi saudara dan saya, untuk Tuhan melihat kehidupan kita, bagaimana merespon persoalan, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau bangsa ini merespon dengan bersungut-sungut ketika mereka menghadapi kondisi yang sulit ini, dan ketika Tuhan izinkan mereka mengalami kondisi seperti ini, ada air tetapi airnya terasa pahit. Firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini mereka bersungut-sungut. Tetapi apa kata dalam tulisan firman Tuhan? Tuhan bicara kepada Musa. Iya, Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan tunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Dan Musa mengambil kayu itu lalu melemparkan ke air yang pahit itu dan air itu menjadi manis. Haleluya, puji Tuhan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, di sini kita akan melihat pembelaan Tuhan. Sekali lagi, pembelaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak selamanya membiarkan kita dalam kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Ada waktunya. Tuhan dia ingin terus menyatakan bahwa aku mengasihimu, aku membelamu, aku menolongmu. Aku izinkan engkau mengalami kehausan, kelaparan, untuk menguji sampai sejauh mana kesetiaan dan ketaatan pengharapanmu kepadaku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi dalam kisah di sini? Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Puji Tuhan. Berubah menjadi manis sehingga bisa dikonsumsi, bisa diminum. Bukankah ini mujizat? Ada berapa banyak mujizat yang saudara alami, dan mujizat itu terjadi diawali dengan mungkin tangisan air mata, kesusahan, penderitaan, saudara-saudara. Dan saudara tetap terus bertahan, tetap terus sungguh-sungguh, tetap terus bergantung kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan ada mujizat yang Tuhan persiapkan ada di depan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, lalu dalam kisah di sini selanjutnya, setelah air itu menjadi manis, ayat selanjutnya berkata dalam tulisan di sini, Tuhan berkata kepada mereka. Di ayat berikut di sini dikatakan bahwa ada ketetapan dan peraturan-peraturan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Kurang lebih seperti ini. Kalau seandainya saya bisa untuk memberikan sebuah uraian setelah Tuhan nyatakan bahwa air yang pahit menjadi manis, itu adalah mujizat. Itu bukan pekerjaan kalian, itu pekerjaan saya, itu pekerjaan Tuhan, itu tangan Tuhan, itu bukan tangan kalian, itu bukan atas kuasa kalian, tapi itu adalah atas kuasa tangan Tuhan. Sepotong kayu, maka ayat ini akan memberikan pengertian bicara tentang pribadi Kristus yang saya hubungkan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib yang mendatangkan kuasa pertolongan, yang mendatangkan kuasa mujizat, pengampunan, yang mendatangkan berkat bagi setiap siapa yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya firman Tuhan berkata dalam tulisan firman Tuhan di sini. Ayat berikut berkata, ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Setelah mereka mengalami mujizat itu, lalu Tuhan sampaikan kepada mereka, "Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya." Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan ingin sampaikan kepada mereka, kalian sudah melihat ada mujizat, dan inilah yang aku kehendaki dari kalian. Taat pada ketetapan-ketetapan, taat pada suara Tuhan, dan sungguh-sungguh. Mari, saya mengajak kita semua, termasuk saya juga pun, dalam kita menjalani apapun pergumulan yang kita hadapi, tetap kita mau sungguh-sungguh. Iya. Katakanlah engkau mungkin sedang ada dalam keadaan kondisi yang sedang mengalami masalah, tetaplah engkau sungguh-sungguh. Katakanlah engkau mungkin sedang dalam keadaan yang sedang, saya mau sebut ya, saudara sedang berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan, terus engkau sungguh-sungguh. Dalam keadaan tidak ada pun, teruslah engkau sungguh-sungguh. Karena ini ketetapan yang dari Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Di Tuhan. Terakhir dalam tulisan firman Tuhan, ayat 27. Sesudah itu, setelah dari Mara, ya, dari tempat Mara itu di mana mereka tidak dapat minum air karena airnya pahit, lalu berubah menjadi manis. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Ada sesuatu yang lebih maha dahsyat yang Tuhan siapkan. Yang Alkitab katakan, mereka tiba di satu tempat namanya Elim. Dan di sana tersedia 12 mata air dan 70 pohon korma. Saudara-saudara, dan mereka di sana dipuaskan. Dipuaskan oleh Tuhan. Silakan menikmati pohon korma yang manis-manis. Silakan menikmati 12 mata air yang segar untuk diminum, dinikmati. Dan hal itu terjadi, saudara-saudara, setelah diawali dengan apa yang disebut dengan air yang pahit. Sebelum saya mengakhiri, saya mau sampaikan, dalam hidup ini, saudara-saudara, tadi di awal saya katakan, tidak hanya yang manis-manis saja, saudara, kita alami. Tapi terkadang Tuhan izinkan yang pahit juga